Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru, yaitu pada pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surat Al-Ma'idah adalah surat kelima dalam Al-Quran yang artinya hidangan. Kata Al-Ma'idah diambil dari ayat ke-titik, yaitu ayat ke-112. Itu jawabannya adalah A. Soal nomor 2, perhatikan potongan lafal ayat dari surat Al-Ma'idah ayat 3 berikut ini. Nikmati. Arti potongan lafal ayat di samping adalah titik-titik. Nikmati berarti nikmatku. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3, surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman berburuk sangka dan titik-titik. Berburuk sangka dan bergunjing. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13, semua manusia derajatnya sama, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah yang paling, yaitu bertakwa. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5, masalah takdir manusia adalah rahasia Allah SWT. Adapun beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman ke titik-titik, yaitu rukun iman ke-6. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6, perhatikan tabel di bawah ini. 1. Ukuran, 2. Kehendak, 3. Kepastian, 4. Perintah. Dari beberapa pernyataan di atas yang merupakan pengertian dari kata qada ditujukan pada nomor, yaitu apa Nana? Yaitu qada. Qada itu artinya apa kira-kira menurut kalian? Ayo, apa? Qada itu artinya adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu D, kehendak dan perintah. Soal nomor 7, takdir ada 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Pengertian takdir mubram adalah ketentuan Allah SWT yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8, orang yang meyakini adanya qada dan qadar apabila menghadapi kegagalan dalam mengusahakan sesuatu akan titik-titik. Bagaimana Nana? Yaitu mencoba lagi, ya, tidak boleh putus asa. Soal nomor 9, agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa husnudzon terhadap segala sesuatu yang menimpa dirinya. Kata husnudzon disebut juga dengan berprasangka, yaitu baik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10, wujud rasa simpati terhadap saudara atau teman kita yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar adalah dengan cara titik-titik. Bagaimana? Yaitu membantu cara mengerjakannya. Supaya dia paham, maka kita kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kita tidak boleh langsung memberitahu jawabannya, ya. Soal nomor 11, Allah SWT mengajarkan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Hal ini ditunjukkan Al-Quran surat titik-titik. Toleransi berarti surat apa? Al-Kafirun. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12, untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat, kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan titik-titik. Kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Jawabannya adalah D. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Diperlihatkan kepada orang lain. 2. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 3. Diberikan kepada kerabat jauh. 4. Dengan sesuatu yang disukai.
Dari tabel di atas, pernyataan yang menunjukkan cara berinfak dan bersedekah agar mendapat pahala yang utama terdapat pada nomor titik-titik, yaitu nomor berapa? 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan sesuatu yang disukai. Soal nomor 14, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah maka hartanya akan titik-titik. Hartanya bagaimana? Akan dilipat gandakan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15, manfaat infak dan sedekah salah satunya adalah meredam murka Allah SWT dan menghindarkan manusia dari titik-titik. Dari apa Nana? Yaitu su'ul khotimah atau mati dalam keadaan terburuk atau tidak beriman. Soal nomor 16, pada awalnya ajaran Nabi Yunus alaihissalam ditolak oleh kaumnya dan setelah 3 tahun beliau berdakwah hanya ada titik-titik orang yang beriman. Ada berapa orang? Yaitu ada 2, yaitu si Rubil dan Tanoh ya. Soal nomor 17, saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, ombak meninggi, angin kencang dan membuat kapal hampir tenggelam. Untuk meringankan beban kapal, maka harus ada yang dilempar ke laut dengan cara titik-titik. Dengan cara di mana, Nana? Diundi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 18, sikap keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam yang dapat dicontoh adalah apabila berbuat kesalahan, maka kita harus segera titik-titik. Segera apa? Yaitu bertaubat. Jawabannya adalah C. Soal nomor 19, Nabi Zakaria alaihissalam termasuk rasul dari keturunan Bani Israel, sedangkan silsilah keturunan beliau sampai pada Nabi titik-titik. Nabi siapa Nana? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20, perilaku yang mencerminkan sikap mulia dari Nabi Zakaria alaihissalam yang dapat kita teladani adalah rajin berdoa dan titik-titik. Yo, Nabi Zakaria itu rajin berdoa dan bagaimana anak-anak? Itu pantang menyerah dalam berusaha. Jawabannya adalah B. Soal nomor 21, Allah SWT mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya dengan memberinya anak yang diberi nama titik-titik. Siapa namanya? Yaitu Yahya. Sebenarnya adalah C. Soal nomor 22, Nabi Yahya alaihissalam menganjurkan orang-orang yang telah berdosa untuk bertaubat. Dan sebagai tanda tobatnya mereka dimandikan di sungai titik-titik. Di sungai mana? Yaitu Jordan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 23, Raja Herodes, penguasa Palestina pada waktu itu hendak menikahi anak saudaranya sendiri yang bernama titik-titik. Namanya siapa? Herodia. Jawabannya B. Soal nomor 24, sifat keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah titik-titik. Yang kita contoh dari Nabi Yahya apa anak-anak? Yaitu bagaimana kira-kira? Nabi Yahya itu bagaimana? Yaitu saling menghormati antar teman. Jawabannya adalah B. Atau ada yang lain? Kira-kira yang tepat apa? B atau D? Nabi Yahya itu berani menentang Raja Herodes. Berarti Nabi Yahya menyampaikan yaitu kebenaran. Nanti kira-kira jawaban yang tepat yang mana? B apa D? Jawaban yang tepat adalah yaitu D. Berani menyatakan kebenaran. Ya. Soal nomor 25, ada banyak tanda kebesaran Allah SWT. Salah satunya adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang hanya dengan perantara seorang titik-titik. Seorang apa? Yaitu ibu. Nabi Isa alaihissalam itu tidak memiliki yaitu ayah, hanya memiliki ibu. Soal nomor 26, surah Al-Maidah ayat 110 menjelaskan tentang mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya adalah titik-titik, yaitu
dapat berbicara waktu masih bayi? Jawabannya adalah A. Soal nomor 27, Nabi Isa alaihissalam sangat gigih dalam mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaum Bani Israel dengan berpedoman pada kitab titik-titik. Ayo, Nabi Isa itu kitabnya apa anak-anak? Yaitu kitab Injil. Jawabannya adalah C. Soal nomor 28, Ashabul Kahfi tinggal di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi dengan pemimpin yang dikenal sangat titik-titik. Sangat apa? Yaitu kejam. Jawabannya adalah D. Soal nomor 29, untuk mempertahankan keselamatan dan keimanannya, maka Ashabul Kahfi menyelamatkan diri dengan bersembunyi di titik-titik di mana? Yaitu di gua. Jawabannya adalah B. Soal nomor 30, saat Ashabul Kahfi terbangun, salah seorang dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Tetapi penduduk di sana titik-titik. Di sana bagaimana? Yaitu tidak mengenal. Karena sudah tertidur sangatlah lama. Akhirnya penduduk di sana tidak mengenalnya. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 31. Surat Al-Hujurat merupakan surah yang diturunkan sesudah Al-Mujadalah. Adapun arti Al-Hujurat adalah yaitu beberapa kamar atau kamar-kamar bisa ya. Soal nomor 32, hikmah beriman kepada qada dan qadar salah satunya adalah memupuk rasa optimis dalam menuntut ilmu dan bekerja. Arti kata optimis adalah titik-titik. Optimis itu apa ya kira-kira? Anak-anak, menurut kalian optimis itu apa? Optimis itu artinya apa? Yaitu percaya diri ya. Soal nomor 33. Sikap tasamo sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat yang beraneka ragam. Arti kata tasamo adalah yaitu toleransi atau tenggang rasa ya. Soal nomor 34. Infak dan sedekah pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara apapun, namun lebih utama apabila dilakukan dengan cara titik-titik. Dengan cara bagaimana anak-anak? Dengan cara yaitu sembunyi ya. Soal nomor 35. Manfaat berinfak dan bersedekah ada banyak. Salah satunya akan dimudahkan Allah SWT dalam usahanya mencari titik-titik, mencari meriah anak-anak itu rezeki ya. Soal nomor 36. Nama lengkap Nabi Yunus alaihissalam adalah Yunus bin Matta, keturunan Bani Israel dari Bunyamin yang merupakan putra Nabi titik-titik. Nabi siapa? Syu'aib ya, Nabi Syu'aib alaihi salam. Soal nomor 37, Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid dan beliau diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah di wilayah titik-titik. Di wilayah mana? Yaitu Ninawah. Soal nomor 38. Allah SWT memberi keturunan kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saat beliau hampir berusia hampir titik-titik tahun. Berapa tahun? 90 tahun ya. Soal nomor 39. Nabi Zakaria alaihissalam sebelum memiliki anak pernah mendapat tugas untuk mengasuh keponakannya yang bernama titik-titik. Siapa namanya? Yaitu Maryam. Soal nomor 40, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi yang sangat alim dan menguasai ilmu agama serta hafal kitab titik-titik. Hafal kitab apa? Yaitu Taurat.
Soal nomor 41, agar kita bisa menjadi orang yang alim seperti Nabi Yahya alaihissalam, maka sifat yang bisa kita teladani dari beliau adalah dengan gemar titik-titik. Gemar apa? Yaitu membaca. Ya. Soal nomor 42. Isa diangkat oleh Allah SWT menjadi nabi ketika beliau sedang bersama ibunya di Gunung Zaitun saat berusia titik-titik tahun. Berapa tahun anak-anak? Yaitu 30 tahun. Soal nomor 43. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam dengan memberi murid untuk membantu dakwahnya. Al-Quran menyebut murid Nabi Isa alaihissalam sebagai kaum titik-titik. Kaum apa? Hawariyun atau Hawariyun juga boleh. Soal nomor 44. Ashabul Kahfi diselamatkan oleh Allah SWT dari penguasa yang kejam dengan cara ditidurkan selama titik-titik tahun. Berapa tahun? 309 tahun. Soal nomor 45. Allah SWT membangunkan Ashabul Kahfi ketika negeri Syam telah diperintah oleh Raja Theodosius yang sangat titik-titik kepada Allah. Sangat apa? Yaitu taat kepada Allah. Soal nomor 46. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang mengalami kehidupan dalam beberapa kegelapan. Jelaskan 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam, ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu pernah mengalami yaitu kegelapan. Kegelapan apa yang dialami Nabi Yunus alaihissalam? Pertama, kegelapan apa anak-anak? Yaitu kegelapan dalam perut ikan, ya. Di situ kegelapan dalam perut ikan. Ya anak-anak, apalagi anak-anak kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam yaitu kegelapan di dasar lautan. Yang ketiga apa anak-anak? Kegelapan malam. Jadi kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam yang pertama adalah kegelapan dalam perut ikan, yang kedua kegelapan di dasar lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Soal nomor 47. Manfaat mempelajari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah agar kita bisa mencontoh sifat mulianya. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan sikap dari Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihissalam itu apa saja yang bisa kita contoh dari perilaku beliau? Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Kemudian apalagi kira-kira? Pantang menyerah dalam berusaha. Kemudian apalagi anak-anak? Berdoa dan memohon hanya kepada siapa anak-anak? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku yang mencerminkan sikap dari Nabi Zakaria alaihissalam yang pertama adalah saling menghormati dan menyayangi, kemudian pantang menyerah dalam berusaha, dan berdoa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 48. Nabi Yahya alaihissalam hidup pada masa pemerintahan Raja Herodus. Mengapa Raja Herodus menangkap Nabi Yahya alaihissalam? Kenapa Nana? Karena Nabi Yahya
alaihissalam menentang rencana pernikahan Raja Herodes, ya, karena Nabi Yahya alaihissalam menentang rencana pernikahan Raja Herodes, karena Raja Herodes mau menikahi yaitu keponakannya sendiri, itu tidak boleh, ya. Soal nomor 49. Nabi Isa alaihissalam tidak membenci umatnya meskipun dakwahnya tidak diterima sebagian besar kaumnya. Sebutkan 3 sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Isa alaihissalam. Yuk, Nabi Isa alaihissalam, apa saja yang kita teladani anak-anak? Yang pertama adalah kasih sayang. Dan kemudian yang kedua apa anak-anak? Memohon hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya apa anak-anak? Senang menolong sesama. Jadi sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Isa alaihissalam yang pertama adalah kasih sayang, kemudian memohon hanya kepada Allah, dan senang menolong sesama. Soal nomor 50. Kisah Ashabul Kahfi menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Siapakah Ashabul Kahfi itu? Yaitu siapa anak-anak? Ashabul Kahfi itu yaitu siapa? Ashabul Kahfi itu adalah 7 Ashabul itu ya 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 309 tahun. Nah, di sini ya, anak-anak semua ya. Jadi, Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 309 tahun. Mengapa mereka ditidurkan? Yaitu diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekejaman raja yang memimpin saat itu. Mereka mempertahankan kebenaran, mempertahankan keyakinan mereka, hanya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak pembahasan soal yang sudah ini, semoga bermanfaat sehingga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Tetap semangat, rajin belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.